Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Abdurrahman dengan NIM 203236061 dari kelas pembelajaran matematika B. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul ajar kurikulum Merdeka. Untuk tujuan kurikulum Merdeka, modul pembelajaran kurikulum Merdeka ini, yaitu yang pertama, peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Nah, peserta didik akan dibekali pemahaman mendalam mengenai konsep, tujuan, strategi, dan prosedur dalam mengembangkan modul ajar. Ini adalah fondasi yang penting yang akan membekali mereka untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan menarik. Terus yang kedua, peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Modul ajar yang dimodifikasi sesuai karakteristik dan kebutuhan unik sekolah masing-masing. Nah, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks atau kebutuhan siswa. Terus yang ketiga, peserta didik mampu menentukan asesmen penilaian yang sesuai dengan modul ajar yang dimodifikasi. Guru harus menentukan asesmen atau penilaian yang tepat untuk modul ajar yang telah dimodifikasi. Hal ini memastikan bahwa setiap pencapaian siswa dapat diukur dengan cara yang adil dan akurat. Terus, peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Nah, hal ini penting untuk mendukung proses pembelajaran dalam modul ajar yang telah dimodifikasi, sehingga setiap siswa itu dapat belajar dengan cara yang paling sesuai bagi mereka. Nah, berikut beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan mengenai modul ajar. Nah, ini yang nomor satu, mengapa modul ajar harus sederhana dan dapat memandu pembelajaran dengan efektif? Nah, modul ajar yang sederhana itu sangat penting karena dapat memandu proses pembelajaran dengan jelas dan fokus. Ketika informasi disampaikan dengan cara yang mudah difahami, siswa dapat cepat menyerap dengan materi dan bisa terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Terus ada yang nomor 5, bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Memilih modul ajar yang tepat dimulai dengan memahami konteks dan kebutuhan siswa. Nah, setelah itu, modifikasi modul tersebut dengan mempertimbangkan karakteristik siswa, materi yang relevan, dan pendekatan yang menarik. Nah, guru jangan ragu untuk menambahkan elemen lokal atau budaya lokal yang dapat meningkatkan hubungan siswa dengan materi. Terus, nomor 7, bagaimana memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar. Untuk memilih bahan ajar, mempertimbangkan materi tidak mudah, tapi juga harus menarik. Kita itu harus memilih sumber yang beragam seperti artikel, video, atau kegiatan praktek yang dapat membantu menjelaskan konsep dengan cara yang menarik. Nah, pastikan juga bahwa bahan ajar tersebut mendukung tujuan pembelajaran dan mudah diakses oleh seluruh siswa.
Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan modul ajar? Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pendidik memiliki keluasan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Dengan kata lain, modul ajar adalah alat penting dalam dunia pendidikan yang berfungsi sebagai panduan komprehensif untuk merencanakan proses pembelajaran. Berbeda dengan RPP yang lebih umum, modul ajar memiliki struktur yang lebih lengkap dan terperinci dalam satu dokumen. Modul dalam modul ini menggabungkan beberapa elemen penting termasuk tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan media yang akan digunakan, terus jenis asesmen yang diperlukan untuk mengukur pemahaman siswa. Nah, salah satu keistimewaan modul ajar adalah fleksibilitas yang dimiliki oleh pendidik. Mereka dapat merancang, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang ada sehingga dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik serta karakteristik peserta didik. Dengan demikian, modul ajar dapat menjadi alat yang lebih relevan dan efektif. Perlu memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang terbaik. Nah, selanjutnya alur penulisan modul ajar. Yang pertama, kurikulum operasional. Operasional adalah dokumen yang memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran. Nah, ini diturunkan menjadi dua, yaitu TP dan ATP. TP sendiri merupakan singkatan dari tujuan pembelajaran. TP merupakan jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, ATP sendiri merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, ketika kedua itu disatukan, maka akan menjadi modul ajar. Contoh alur penyusunan modul ajar yang terdiri dari tujuan akhir, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila itu apa? Ada yang tahu? Nggak tahu? Ya udah, pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis dan kreatif. Nah, untuk output dari materi sebelumnya yaitu ATP yang terdiri dari TP, konten inti, pemahaman bermakna, dan produk akhir. Serta selain ATP ada indikator pencapaian kompetensi, terus ada rencana asesmen. Nah, untuk elemen bahasa Indonesia sendiri ada menyimak, membaca, dan memirsa atau menyaksikan, berbicara dan mempresentasikan, dan menulis. Ketiganya adalah bekal guru untuk membuat dan mengembangkan strategi pembelajaran atau pengembangan belajar.
Selanjutnya ada komponen modul ajar yang lengkap. Yang pertama, komponen modul ajar yang terdiri dari fase pencapaian modul ajar, jumlah jam pelajaran, modul belajar, tujuan pembelajaran, dimensi Pancasila, pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Terus yang lain ada komponen detail modul ajar per pertemuan yang terdiri dari bahan ajar, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, indikator keberhasilan, asesmen, sarana dan prasarana. Terus yang terakhir ada rencana kegiatan. Terus ada lampiran yang terdiri dari lembar aktivitas, rubrik penilaian, bahan ajar lain yang relevan. Nah, struktur modul ajar tersebut bukan struktur wajib yang semuanya harus dilampirkan dalam modul ajar yang dibuat atau dimodifikasi. Guru diperbolehkan untuk memilih atau menyederhanakan beberapa komponen utama untuk dicantumkan dalam modul ajar sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Nah, selanjutnya ada informasi umum yang meliputi identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang akan digunakan. Ada juga komponen inti yang diantaranya meliputi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, ada asesmen, pengayaan, pengayaan dan remedial, terus yang terakhir refleksi peserta didik dan guru. Tidak lupa juga ada lampiran yang meliputi lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, selanjutnya ada komponen modul ajar wajib. Alur tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Pendidik sendiri memiliki keluasan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih, memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik masing-masing. Nah, secara umum, modul ajar memiliki tiga komponen utama, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketiga asesmen pembelajaran. Asesmen sendiri merupakan alat untuk mengukur sejauh mana siswa telah memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pada dasarnya pendidik tidak hanya terkait pada ketiga komponen ini, mereka juga diperbolehkan untuk menambah elemen-elemen tambahan yang dapat memperkaya modul ajar, menjadikannya lebih komprehensif dan sesuai dengan dinamika kelas. Dengan fleksibilitas ini, pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan menarik bagi siswa. Nah, selanjutnya ada acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran berdasarkan CP/ATP sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Langkah pertama yaitu menetapkan tujuan yang berdasarkan pada capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Ini harus disesuaikan dengan karakteristik murid, kurikulum yang berlaku, dan tidak boleh. Dan yang tidak kalah penting yaitu profil pelajar Pancasila. Dengan tujuan yang jelas, siswa akan memiliki panduan yang memotivasi mereka untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan.
Terus yang kedua ada menyusun desain pembelajaran, melaksanakan, merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya yaitu menyusun desain pembelajaran. Ini mencakup melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan merefleksikan pengalaman tersebut. Nah, proses refleksi ini membantu pendidik mengevaluasi keberhasilan metode yang digunakan dan melakukan perbaikan yang diperlakukan untuk sesi pembelajaran berikutnya. Terus, yang ketiga ada proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi karakter peserta didik secara holistik, yang artinya kita tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial yang penting untuk kehidupan mereka di masa depan. Terus yang keempat, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra dalam proses pembelajaran akan berfungsi memberikan dukungan tambahan yang memperkaya pengalaman belajar siswa, menjadikan mereka lebih terhubung dengan apa yang mereka pelajari. Terus yang terakhir, nomor 5, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ini berarti membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global, sehingga mereka itu siap menjadi agen perubahan di masyarakat. Dengan mengintegrasikan semua elemen tersebut, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang tidak hanya mendidik, tetapi juga membentuk generasi yang tangguh dan siap menghadapi dunia yang kompleks. Selanjutnya, contoh modifikasi modul ajar. Setelah memilih modul ajar lengkap sesuai jenjang yang diinginkan, nah contohnya yang dilampirkan itu bukan contoh baku, serta diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Struktur wajib dalam modul ajar adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Nah, guru diperbolehkan apabila ingin menambahkan komponen lain yang relevan. Terus selanjutnya paradigma asesmen. Apa sih yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen? Nah, yang pertama itu ada penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Yang kedua, terpadu, di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Terus yang ketiga, sekolah diberikan keluasan, keluasaan, keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Nah, khusus SMK, terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang lain, yaitu asesmen praktik kerja lapangan atau PKL, uji kompetensi, kejuruan, dan uji unit kompetensi. Yang terakhir, keleluasaan dalam menentukan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Terus ada asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Nah, pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan. Misal, pada awal tahun pelajaran, pada awal semester, sebelum memulai satu lingkup materi, atau sebelum menyusun modul ajar. Nah, dengan demikian asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka.
Nah, terus asesmen pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidik. Nah, namun demikian, jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan yang dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, dan riwayat tumbuh kembang, dan lain-lain. Selanjutnya ada asesmen pembelajaran. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik dan peserta didik dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, asesmen ini dirancang untuk dilakukan untuk sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif dan mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada alur asesmen. Yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua merancang indikator. Merancang indikator ini meliputi memastikan kedalaman tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, menyusun strategi asesmen. Yang keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumen. Lima, menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid. Enam, mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat intervensi mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Yang terakhir, ada menyusun rapot. Terus, acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran yaitu asesmen sebagai proses as learning untuk refleksi pembelajaran yang berfungsi sebagai asesmen formatif. Terus, asesmen for learning atau asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran yang berfungsi sebagai asesmen formatif. Terus ada asesmen of learning atau asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran berfungsi sebagai asesmen sumatif. Nah, ini untuk jenis-jenisnya asesmen yang di sini as learning dan for learning itu ikut asesmen formatif. Untuk asesmen of learning ini sendiri masuk ke asesmen sumatif. Terus contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama, diskusi kelas yang berfungsi mengembangkan kemampuan berkomunikasi siswa dan berinteraksi antar siswa dan belajar demokrasi, menghargai pendapat orang lain serta berani berpendapat. Terus bentuk asesmen lainnya yaitu contohnya drama yang fungsinya itu melatih kepercayaan diri, terus belajar bekerja sama, komunikasi, serta berpikir kritis. Terus ada contoh lain presentasi yang berfungsi mengembangkan kemampuan berkomunikasi, belajar memahami topik secara mendalam, berpikir, bernalar, kritis. Terus pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan memerhatikan hal-hal berikut. Yang pertama dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran, yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, kinerja produk, proyek, portofolio, maupun tes.
Nah, pelaksanaan asesmen yang sumatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, sumatif dapat dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki atau yang diinginkan dalam tujuan pembelajaran yang tujuan pembelajaran pada akhir semester. Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa, maupun tes. Nah, hasil, hasil asesmen sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan interferensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, penting bagi para guru untuk memegang rubrik penilaian sebagai dasar penilaian pada siswa. Nah, selanjutnya pengembangan bahan ajar. Apa sih yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar? Nah, yang pertama, bahan ajar bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Nah, yang non-cetak ini contohnya seperti digital. Terus yang kedua, menyesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan ATP, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Terus ketiga, mengembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Terus yang terakhir, buku yang telah disediakan pemerintah hanya satu alternatif bahan ajar. Guru diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lain yang relevan. Terus, terus, nah, untuk yang terakhir, hal yang penting yang harus diperhatikan saat akan membuat modul adalah menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Nah, contoh penyesuaian lingkup pembelajaran seperti peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi, diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih disederhanakan. Contoh yang lain, peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Terus ada contoh lain lagi, peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan kesulitan yang lebih tinggi atau lebih menantang. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.